di beban merata di pinggir-pinggir, dan kemudian juga beban merata di tengahnya seperti begini. Demikian juga untuk di kolom, dia jadi beban terpusat juga, yang kumpulan dari beban-beban tersebut yang ada di balok warna merah. Nah, itu bisa terjadi selama dia plat satu arah. Biasanya dia itu plat satu arah itu di konstruksi baja. Makanya analisanya seperti begini. Beban merata kamu hitung reaksinya, kamu hitung gaya dalamnya, mulailah dari sini analisis strukturnya. Itu kalau dia di balok yang CD sekian. Kalau balok yang induknya, dia itu jadi beban terpusat. Nah, kalau di struktur baja, begitu dia biasanya karena baloknya dekat-dekat, seperti begini, pembagiannya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau dia, itu yang namanya one way system, ngomong-ngomong, plat satu arah. Kalau plat dua arah, dia beda. Plat dua arah itu, kalau rasio antara yang panjang sama yang pendeknya lebih kecil dari 2, atau sering ditemukan di struktur beton, pembagiannya itu dibagi plat itu mengikuti dari titik kumpulnya 45 derajat. Ya, 45 derajat, kemudian akhirnya akan terbagi. Kalau dia platnya dia persegi, itu semuanya akan memikul beban segitiga. Jadi seolah-olah gini lah, ngomong-ngomong 45 derajat itu kalau kamu bebanin plat sampai runtuh, retakannya itu mengikuti garis itu. Dan makanya 45 derajat. Kalau misalnya plat ini kita bebanin sampai runtuh, retakannya itu dari ujung pertemuan itu membentuk sudut 45 derajat. Itu datangnya dari situ. Jadi membaginya sudut dari sudut mengikuti 45 derajat. Kalau dia persegi, nah pembagian ke balok-baloknya itu mengikuti pola yang saya bilang tadi. Masing-masing balok akan memikul dia, baloknya seperti dibelah 4 tapi mengikuti sudut 45 derajat. Masing-masing balok akan memikul beban segitiga. Dari situlah datangnya beban segitiga itu. Nah, semua segitiga AB, CD, CA, dan juga DB. Kalau dia platnya persegi, balok yang panjang akan kebagian beban trapesium. Balok yang pendek akan kebagian segitiga. Dari situ dia datangnya pembebanan. Makanya kadang kalian ketemu Pak Heri suka kasih beban segitiga, beban trapesium, beban merata, beban terpusat. Itu semua datangnya dari sifat-sifat pembagian beban dari mulai lantai sampai ke balok, sampai ke kolom, dan sampai ke atas. Itu kira-kira yang awalnya. Nah, pembebanan itu ada, ini sedikit saja, nanti di baja akan kita pelajari lagi. Ada yang namanya beban mati. Beban mati itu beban materialnya, ada beban hidup. Beban hidup itu beban yang penghuninya, ada juga beban angin, ya, itu tergantung lokasinya di mana. Ada yang namanya beban gempa, itu tergantung lokasinya di mana. Itu nanti banyak kita bahas di kalau